Ada tambahan dari Imam Al-Qushairi bahwa ini perkataan dari Abu Yazid Al-Bustami, tapi ditambah ikhtilafu ulama'i ummati. Kalau yang berbeda itu ulama baru jadi rahmat. Kalau yang beda antum belum tentu. Contoh-contohkan ya. Cuma beda kunut gak kunut udah menonjok. Ada kan kemarin? Masih ada videonya ya. Cuma beda kunut tidak kunut nonjok. Cuma beda masalah sederhana itu bisa ramai. Beda yasin mayasinan aja ramai. Berarti gak rahmat dong. Jadi yang membawa rahmat itu kalau yang berbeda ulama. Ada orang gaya ulama tapi akhlaknya awam, itu banyak gaya doang. Jadi ulama itu bukan baju. Ulama itu man alima billah, orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kenal Allah, maka itulah yang disebut ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Hanyalah yang takut kepada Allah itu ulama, yaitu yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah banyak nama enggak? Ada nama Ad-Dar, ada nama Nafi', yang menciptakan kemudaratan, yang menciptakan manfaat. Allah itu pelangi, sifat-sifatnya seperti pelangi, banyak warna. Tiba-tiba ada orang sekarang ngaku bertuhan kepada Allah tapi memaksakan satu warna. Mari kita lihat kisah-kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau mengirim diplomat-diplomat ulung yang cerdas-cerdas ke kaum Yahudi. Namanya Huyai bin Akhtab, hadis Bukhari dan Muslim. Dikirimlah ke sana, lalu beliau kasih kalam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua ketemu ntar di tengah jalan. Diplomat-diplomat ini jalan, sampai di tengah jalan matahari mau terbenam, asar mau hilang, mau habis. Maka ada kelompok orang berinisiatif, ayo kita sholat asar dulu di sini karena waktu mau habis. Apa kata kelompok kedua? Lah, tidak boleh. Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Di hadis lain zuhur. Nah, yang sahih ini asar, ya. Jalan, hari belum terbenam. Sekelompok kedua sholatnya setelah sampai di Bani Quraizah, tapi asar sudah habis, maghrib sudah mendekati isya. Kira-kira yang benar yang mana? Yang sholat di waktu asar atau yang sholat asar di waktu maghrib? Besok pagi mereka OU dengan Huyai bin Akhtab. Jadi awal-awal Islam dibolehkan bekerja sama dengan non-muslim dengan syarat mereka tidak menyerang agama dan tidak mengusir kita dari negeri, sesuai surat Mumtahanah ayat 8 dan 9. Pulanglah mereka, kelompok yang sholat asarnya di waktu maghrib lapor kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ini sekelompok orang yang ikut dengan kami, yang engkau perintahkan bersama kami, mereka melanggar sunnah. Maksudnya apa kata Nabi? Mereka sholat asar di tengah jalan wahai Rasulullah, sedangkan kami sholat asar di Quraizah. Ya, apa kata Nabi? Asabtat sunnah, kamu dapat sunnah. Ditanya sama kelompok yang sholat di tengah jalan, benar kamu sholat asar. Disitulah terjadi dialog sebenarnya yang di hadis tidak disebutkan secara detail. Maksudnya gini, kenapa kamu sholat asar?
jalan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami memahami buru-burulah engkau ke Bani Quraisyah sehingga sempat sholat asar di sana. Kalau nggak sempat ya kami sholat asar di jalan. Jadi maksud kami, pemahaman kami, engkau berkata bersegeralah. Sedangkan kelompok kedua memahami mesti sholat di Bani Quraisyah. Apa kata Nabi? Asabta, kamu benar. Yang pertama asabta sunnah, kelompok yang sholat maghrib, sholat asar di waktu maghrib, asabta sunnah. Yang kedua asabta, artinya sama. Kamu benar sesuai dengan teks sunnah. Yang kedua, kamu benar sesuai pemahaman. Maka ada yang disebut benar, shawab, ada benar al-haq, itu beda. Jadi ada dua karakter kebenaran. Al-haq milik Allah mutlak, suci, ingkar kepadanya, beda dengannya, kufur. Tapi ada yang disebut shawab. Apa arti shawab? Shawab itu usaha mendekati al-haq. Maka semua usaha mendekati al-haq disebut shawab, meskipun keliru. Asabta, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi gak bilang asabta al-haq, enggak. Nabi cuma bilang asabta sunnah, asabta. Sekarang muncul orang merasa dirinya al-haq, maka beda sama dia, beda dengan al-haq. Ini kesombongan, gak boleh. Tidak boleh ada hamba Allah merasa dirinya al-haq. Dia hanya boleh mengatakan kami ilas sawab ilal haq. Kami berada di atas sawab, usaha mencapai al-haq. Orang udah nyantri 20 tahun baca Quran, baru hijrah 2 tahun. Kira-kira ketepatan sampai kepada al-haqnya mana? Mana yang lebih cepat? Yang 20 tahun atau 2 tahun? Ngaca, ya. Banyak sekarang orang baru belajar agama 2 tahun, 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan, setahun, lewat YouTube lagi. Berani nyalahin kiai yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun mewakafkan dirinya untuk agama, mengajar kitab setiap hari, berbuihkan Al-Quran dan Sunnah harinya. Lagi kita harus ngaca kita. Kira-kira kalau yang ngerti baca kitab, baca Arab sudah sekian tahun dengan orang yang baru hijrah, lebih tepat yang mana nih pemahamannya? Yang ngerti bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab juga beragam. Ada yang sudah sebulan, ada yang sudah setahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Maka sama kayak kita kerja, orang yang sudah lama kerja dia pengalamannya lebih banyak, ya. Jadi jangan coba-coba menyalahkan orang cuma karena beda sama kita. Husnuzon nama dia. Ini Nabi ambigu nggak? Ada yang berani bilang Nabi ambigu? Kafir, ya? Karena sibabul muslim fusuk, itu hadisnya. Mencaci muslim fasik, mencaci Nabi kafir. Sibabun Nabi kufrun, mencaci maki Nabi, menghina Nabi kufur. Gimana kira-kira? Antum sholat nih hari ini, ada kawan belum sholat, gimana? Kawan kafir nggak? Belum tentu. Jangan-jangan antum lagi sholat bawa kerjaan lagi sholat. Orang kayak gitu mau mengkafir-kafirkan orang lain, ngaca dulu kita, ya. Baik. Itu baru satu kisah bahwa di zaman Nabi, Nabi memberikan ruang kebenaran lebih dari satu. Jadi kebenaran itu luas. Ilustrasinya kalau ada panahan, itu ada objek nggak? Ada lingkaran nggak? Selama masih di dalam lingkaran, maka dia disebut shawab, benar. Namun yang sudah terlatih, dia biasanya busur panahnya mendekati ke jantungnya. Nah, kira-kira begitu, ya. Kita yang baru-baru ini jangan sok merasa benar, ya.
Kisah kedua, kalau tadi kisah di Sahih Bukhari mengenai sahabat Nabi, sekarang kisah kedua mengenai dua sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, Nabi sudah wafat, ngirim pasukannya hafiz Quran 700 orang. Umar khawatir jika 700 orang ini terbunuh di medan juang. Ini belum disebutkan nih, mati belum, tapi dikhawatirkan bahwa mereka ini mati. Datanglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatar Rasul, wahai pengganti Rasulullah. Kata siapa? Kata Umar, tolong kumpulkan bahan-bahan Al-Quran. Dulu Quran itu ditulis di tembok, di kayu, di pelepah kurma, di macam-macam, di tulang-tulang yang dibersihkan. Umar berinisiatif, ayo kumpulkan semua bahan itu. Apa jawaban Abu Bakar? Nah, nih mereka beda nih. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan? Berarti ada dua mazhab mengenai bid'ah. Abu Bakar mengatakan bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Umar, bid'ah bukan itu, sesuatu yang tidak ada maslahat, kemaslahatan, itu bid'ah. Beda ya? Kalau ada maslahat tidak bid'ah. Debatlah mereka panjang. Awalnya Abu Bakar masih menang, tapi lama-lama Umar mengatakan, wahai Khalifat Rasul, kita sudah tua, itu yang pergi perang muda-muda. Kalau mereka mati, 700 orang penghafal Quran habis. Terus gimana? Makanya saya usulkan, kalau kita mati, yang di sono mati, masih ada bahan-bahan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, syarahallahu sadri, lalu Allah melapangkan dadaku. Ini kata kunci. Selevel Abu Bakar mau merevisi pemahamannya, dan orang-orang yang mau merevisi pemahamannya itulah orang-orang yang dilapangkan dadanya. Jadi kalau orang-orang tuh nggak mau menerima perbedaan, dia sudah di luar sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rasyidin. Nabi mengatakan, may ya'ish minkum min ba'di, yang hidup setelahku fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, ajaranku. Tapi yang kedua nih, wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnah, ajaran, sikap, kedewasaan para khalifah rasyidin setelahku. Ini kita berguru kepada mereka, belajar dari mereka. Abu Bakar, Umar berbeda dan mereka tidak jontok-jontokan, diskusi. Ini tips, kalau kita berbeda, bangunlah diskusi, bangunlah komunikasi. Yang tadinya kita mau haram-haramkan, melarang-larang, siapa tahu Allah bukakan kalbu kita. Ya, selevel Abu Bakar mau revisi, kita mau revisi nggak? Atau jangan-jangan antum lebih benar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Itu. Nah, sekarang kalau orang ditanya apa itu bid'ah, apa bid'ah itu, Pak Rizal? Benar Pak Rizal namanya? Sesuatu yang baru. Lah antum bid'ah dong. Baru kan, nggak di zaman Nabi kan? Sesuatu yang baru, apalagi bid'ah? Apa bid'ah Pak? Pak Tohirin, benar? Keluar dari syariat. Syariat siapa nih? Ada lagi bid'ah Pak? Apa Pak Amiruddin? Sesuatu yang baru yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah. Baru dari sana Nabi. Aneh mau tanya, Nabi pernah nggak baca Quran pakai mushaf? Pernah nggak? Udah baru, nggak pernah dilakukan Nabi. Antum balik bid'ah semua.
Kalau itu bid'ah, maka akan banyak yang masuk neraka. Kalau itu bid'ah, akan banyak yang sesat. Ayo gimana? Sesuatu yang hadisnya dhaif, enggak masuk. Kalau masih ada hadisnya walaupun dhaif, tidak disebut bid'ah. Tolong diingat-ingat. Suatu amalan yang hadis dalilnya dhaif bukanlah bid'ah. Berarti masih ada dalil, cuma dhaif. Apalagi ada dalilnya yang sahih. Apa bid'ah? Apa bid'ah? Muka itu bid'ah. Nih, ingat-ingat ya, al bid'ah kita ambil dari imamnya kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan sekarang. Nama imamnya Ibnu Taimiyah. Wafat 708 Hijriah. Dulu saya sering bahas ini 3 tahun lalu waktu pulang pergi ke kampung, suka bid'ah-bid'ahin kita. Kita kasih kitabnya. Cuma karena kita yang bacain, dia nggak percaya. Dibaca sendiri, bingung juga, kok iya ada. Kitab Iqtida Siratal Mustaqim. Kalau yang bisa baca kitab, cari PDF-nya 2 jilid. Apa kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih? Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu malam, sesuatu yang tidak yadulla, ditunjukkan oleh dalil syar'i. Hampir mirip tuh Pak Tahirin tuh, yang keluar dari syariat. Nah, ente nilainya 7. Ya. Sesuatu yang tidak ada dalil syar'i. Sekarang kita nanya, dalil syar'i itu apa? 1, Quran. 2, hadis atau sunnah ya. 3, ijma'. 4, qiyas. Qiyas aja udah panjang. 5, ini 4 nih. 4 disepakati. Ada lagi 5, maslahat. Awal BPJS keluar, banyak nggak kiai anti? Bener. Pas kiainya sakit, pakai BPJS. Direvisi lagi fatwanya. Dulu pakai celanaan makruh kata ulama kita dulu. Pakai dasi. Ada hari pakai dasi, Pak? Nggak ada ya? Lidahnya panjang tuh. Dulu awal-awal pakai dasi itu muncul di negeri ini, difatwakan haram oleh ulama, tapi lama-lama tidak. Yang haram itu nutup aurat, buka aurat, ya. Bukan berarti sama bentuk modelnya haram, enggak. Dulu zaman-zaman tahun 90-an pakai batik sholat, diulang lagi sholat Jumat. Bentar pagi, ya. Saya masih ingat guru saya, kalau ada yang ngimamin pakai batik, dia ulang lagi sholatnya. Pakai batik doang, Pak. Emang di Arab kan bajunya itu aja, putih. Baju perempuan 3, hitam. Ya, benar ya? Karena emang negerinya begitu, hijaunya jarang, padang pasir lebih banyak, gunung, padang pasir, begitu aja. Negeri kita banyak warna, maka itu mempengaruhi budaya berpakaian. Oke, kembali. Jadi bid'ah itu yang tidak ada dalil syariatnya. Dalil syariat tadi udah berapa? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada lagi tadi maslahat. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, imamnya kelompok yang sekarang suka membid'ahkan. Apa kata Ibnu Qayyim? Kullu maslahatin dinun. Setiap kemaslahatan itu agama, itu dalil. Ya, fingerprint bid'ah itu, Pak. Wajib fingerprint nggak? Wajib. Saya kabur nggak berani kerja di suatu tempat karena pakai fingerprint. Udah jadi orang lepas aja kita, ngajar tetap ngajar di kampus, tapi yang nggak pakai fingerprint. Kalau fingerprint, saya mundur lagi, ya, mundurkan diri kita dari kampus. Untungnya kampusnya pengertian, bisa nggak pakai fingerprint, ya. Bid'ah nggak? Tapi ada maslahat nggak di situ? Ada maslahat di situ. Oke, apa lagi nih? Uruf, tradisi.
Tradisinya orang Arab sholat pakai sarung apa pakai celana di zaman Nabi? Pakai celana jeans. Nabi pakai celana nggak? Nabi nggak pernah pakai celana, mau jingkrang, mau jingkrung, mau jengkreng, nggak ada. Nabi itu pakai sarung, maka disebut Nabi itu yattaziru, ya, sahibul izar, orang yang bersarung. Ini mau tanya nih, kalau pegawai-pegawai ini kerja pakai sarung gimana? Kata Ar-Razi, itu sunnah. Saya mulai hari ini ngantor pakai sarung. Gimana? Repot gak? Sarung itu pakaian Nabi, tapi bobot syariatnya bukan di model sarungnya, tapi nutup auratnya. Maka yang disebut syariat berpakaian bukan model. Kalau ngikutin model kuat. Baju Nabi itu bagi dua, atas bawah. Terus Nabi pakai jubah luar, jubah kayak habaib tuh, ya. Itu jubah Nabi selalu impor dari Bahrain, impor dari Syam, dari Rum, impor dari Hadramaut, impor dari Ethiopia, impor dari Mesir. Tuh baju Nabi impor. Aneh mau tanya, pakai baju impor sunnah gak? Terus gimana slogan cintai produk dalam negeri? Bid'ah itu. Begitu? Kan enggak. Jadi tidak semua yang Nabi lakukan itu kemudian menjadi bobot hukum. Nabi ini berbuat bobotnya sebagai orang Arab atau sebagai Rasulullah, itu dibedakan. Bisa bedain? Nabi sebagai orang Arab, tradisi Arab udah ada belum sebelum beliau lahir? Udah ada. Kalau Nabi sebagai orang Arab wajib nggak diikuti? Enggak, tapi boleh nggak diikuti? Boleh. Bab cinta mah boleh. Nabi kemana-mana pakai serban, nggak pakai kopiah hitam. Ini bid'ah ini. Apalagi kopiah putih. Gimana nih? Besok-besok Pak Rizal lagi tugas pakai serban. Ditanya, kenapa ente pakai serban? Habis dengar pengajian Ar-Razi, Nabi kullama kharaja, ya, fa'alaihi al-imamah wa ala ra'sihi imamah. Nabi setiap keluar pakai serban. Nabi enggak pakai peci, kupluk, enggak. Nabi pakai serban. Dari mana kita tahu serban ini tradisi Arab? Orang Arab ngomong, dalam kitab ditulis, al-imamatu tijanul Arabi. Serban itu mahkotanya orang Arab. Ane mau tanya sama antum sekarang, selain Arab ada nggak yang pakai serban sekarang? Banyak. Orang Sikh, agama Sikh pakai serban nggak? Pakai. Orang Sikh ini kan agama campuran, mix, di situ agama apa aja ada. Udah jadi agama sendiri. Dulu pendirinya pernah belajar Islam kepada orang berserban. Terus nggak tahu buat agama sendiri, namanya agama Sikh. Makanya orang-orang India yang pakai serban gitu belum tentu Muslim. Biasanya itu agama baru, Sikh. Di Malaysia, seingat saya agama ini resmi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah berapa tadi itu? Huruf. Itu dalil semua tuh. Jika tradisinya tidak bertentangan dengan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Maslahat, maka tradisi itu bisa jadi dalil. Saya mau tanya nih, kalau ada orang meninggal, itu cara untuk ngurus jenazah beda kampung, beda tradisi nggak? Boleh nggak? Tapi biasanya tuh ibu-ibu atau yang tua-tua atau fanatis, harus begini, nggak boleh begitu. Tengkar dekat orang mati. Padahal tengkar itu bagian daripada bid'ahnya. Yang wajib itu mandiin, ngafanin, nguburin, sholat, ngulatin 4 aja. Mandiin, ngafanin, sholat, kubur. Udah, itu yang wajib. Di luar itu tradisi.
Di luar itu tradisi. Sederhana kan? Nah ini kita berharap nih, bapak-bapak ini kan orang pemerintahan, kasih kabar kepada orang-orang rumah sakit, jika ada nanti gelombang berikut dari corona, siapkan orang yang mandiin khusus, ruang khusus, alat khusus, jangan sampai nggak dimandiin, jangan sampai nggak dimandiin, ya. Kecuali udah banyak, baru tayamum masukin. Kalau masih bisa kendaliin, kita kejarin, ya. Tolong disampaikan ke rumah-rumah sakit, ke klinik-klinik, harus ada itu, ya. Kemarin kan kelabakan, Pak, nggak ada alatnya, nggak ada mekanismenya. Saya sampai kemarin belum percaya amat ada corona. Nanya sama temen yang tugasnya ngantar-ngantar jenazah, dia manajer alam barzakh, Pak. Kerjanya tiap hari nungguin panggilan kalau ada orang meninggal, nganterin. Kata dia, selama Delta kami jam 12, jam 1 malam itu masih nunggu antri di pemakaman, dan semuanya korban corona. Mungkin beberapa kiai masih nggak sepakat dengan saya. Ini teman saya kiai juga, dia kiai khidmah untuk urusan jenazah. Makanya saya tanya, ini menurut ente nih corona ada nggak? Ya ada, cuma mungkin beritanya yang berlebihan, ya. Seandainya gelombang itu ada, kan kata WHO ada 6, ya, benar nggak? Itu dari mana mereka tahu coba? Coronanya belum ada nih, dia udah bilang 6. Gimana, Pak? Saya curiga, Pak. Ada kecurigaan besar. Kalau mereka emang sudah tahu, ya, siapa yang ngabarin kalau bukan dia juga kan? Ya sudahlah, emang begini, tenang aja, Pak. Mereka makar, Allah kan lebih hebat makarnya. Fallahu khairul makirin. Ya udah santai aja, Bapak disuruh masker, ntar disuruh vaksin lagi, vaksin aja. Emang kita bakal mati divaksin? Nggak bakal, insya Allah. Nggak suka divaksin, yaudah habis itu suntik bekam aja kan, keluar lagi deh. Apalagi hukumnya? Ada namanya qaulus sahabi, perkataan sahabat. Ada amal ahli Madinah, ada syar'u man qablana syar'u. Banyak dalil itu. Selama masih ada dalilnya, meskipun diperdebatkan, dia bukan bid'ah. Ya, ini kaidah, ya. Selama masih ada ulama yang mengamalkannya, ada dalil jadi sandarannya, hatta walau kana dha'ifan, meskipun dalil itu diperdebatkan kesahihannya, kedhaifannya, maka dia tidak disebut bid'ah. Saya sering mencontohkan, penilaian sahih dhaif itu ulama, bukan nabi. Saya ini dulu alhamdulillah diizinkan Allah ketemu guru yang mengajarkan cara meneliti hadis sahih tidak sahih, detail. Ada cara panjang, ada cara pendek, ada cara lama, ada cara cepat. Dalam hitungan detik kita bisa tahu ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Sudah ada mekanismenya, karena itu ilmiah. Jika sekarang aja ada cara-cara yang canggih, kenapa dalam hadis tidak ada yang canggih? Ada cara canggihnya. Di situ saya paham bahwa penilaian hadis sahih tidak sahih bukan dari Rasulullah, tapi dari ulama yang meneliti. Misalnya di depan saya ini peneliti semua, pasti beda peneliti, beda hasil. Maka kalau ada satu hadis dianggap dhaif oleh seorang fulan, belum tentu dhaif menurut ulama yang lain. Contoh, ini yang juga sering kita contohkan. Murid Imam Bukhari namanya Tirmizi, punya kitab As-Sunan At-Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih. Ada satu bab dia tulis Kitabul Aqiqah, bab mengenai aqiqah. Hadis pertamanya, Nabi azana uzun maulud, Nabi mengazankan bayi baru lahir, Hasan dan Husain. Ini hadisnya. Hadisnya dhaif nggak? Dhaif. Saya teliti hadisnya dhaif. Tapi setelah kita cek, Imam Tirmizi, Imam Salafus Saleh, wafat tahun 279, salaf.
mengatakan hadis ini hasan sahih. Udah hasan sahih. Datang Syekh Albani bilang hadis dhaif. Datang artis baru hijrah bilang hadis dhaif. Antum ikut yang mana? Albani wafat 1999. Baru kemarin sore Syekh Al-Imam At-Tirmizi wafat 279 Hijriah. Siapa yang ikut? Imam Tirmizi. Cuma orang sekarang udah terpukau disahihkan Albani. Nah, terpukau sudah. Albani peneliti, dia boleh benar boleh salah. Imam Tirmizi juga neliti, tapi dia ngomong hasan sahih setelah mengatakan ini diamalkan oleh ahli ilmu di kalangan salafus saleh. Cukup nggak? Jadi kalau dia mengatakan wabihil amal inda ba'di ahli ilm, itu kalau diterjemahkan ini diamalkan oleh ahli ilmu di masa apa? Di masa beliau. Masa beliau masa salafus saleh. Kalau ada ulama salafus saleh mengamalkan, ya sahih sudah, boleh diamalkan dan tidak bid'ah. Ini contoh. Kalau satu hadis ulama bisa beda pendapat dan bisa beda fatwa. Udah mau jam 1, udah cukup. Masih lanjut. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 1. Ini ada 5 menit. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum. Oke. Baik. Assalamualaikum. Baik, Pak Hanif ya? Bener? Udah ustadz juga nih kayaknya nih. Pembagian tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat tidak pernah ada di masa Rasulullah, tidak pernah ada di masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baru ada di zaman Ibnu Battah, itu setelah zaman salaf. Itu pun bukan 3 versi Ibnu Taimiyah, 3 versi dia beda. Dan itu pembagian bukan dari Allah, tapi dari ulama namanya Ibnu Battah. Dia punya kitab juga Al-Ibanah, ya. Dan bukan salafus saleh. Lalu muncul Ibnu Taimiyah 3 atau 4 abad setelah Ibnu Battah, mempertegas kembali karena dia tidak terima dengan konsep Imam Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi.
Dia buat yang baru, dia batalkan Asy'ariyah, dia serang Maturidiyah, lalu dia buat 3 itu, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Mati suri juga ini, karena Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara karena fatwanya sendiri yang kemudian menjadi kontroversi. Antum bayangkan, Ibnu Taimiyah berfatwa, setiap fatwa masuk penjara. Menyedihkan gak tuh? Sangat menyedihkan hidup beliau. Ya, maka kita sayang sebenarnya, rahimahullah. Tapi ya akibat fatwa dia juga. Ulama 4 mazhab nyidang dia. Kira-kira ulama 4 mazhab ini waras atau enggak? Ya waras. Berarti ada masalah dalam fatwa Ibnu Taimiyah. Ini yang dikatakan oleh guru saya Syekh Hasan itu. Kamu mikir-mikir, apakah ini ulama ini waras atau enggak? Waras mereka. Ada masalah dalam fatwa Ibnu Taimiyah itu. Dan itu terbukti sampai sekarang. Akhirnya dihidupkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara otodidak dia kembangkan itu. Sekarang berubah, muncul Said Qutb. Dia ganti nomor 3-nya dengan tauhid mulkiyah atau hukmiyah atau hakimiyah, tauhid pemerintahan, tauhid kekuasaan. Inilah cikal bakal munculnya gerakan-gerakan ekstremis. Gak ada gerakan ekstrim dimanapun yang bawa nama Islam. Islam kan tidak terbebas dari terorisme. Islam tidak teroris, tapi mereka bawa nama Islam. Dan kita cek, ternyata kisi-kisi akidahnya uluhiyah, rububiyah, nomor 3-nya tauhid mulkiyah, tiada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Maka negara yang pakai asas selain Quran taghut, kafir, pemimpinnya kafir, penjaga-penjaga negerinya kafir, rakyatnya juga kafir. Itu ditulis oleh orang-orang ISIS tahun 2013. Makanya ISIS menghalalkan darah orang di Irak, menghalalkan darah orang di Suriah, cuma dengan isu Sunni Syiah. Mau mensuriahkan negeri ini, mau mengirakkan negeri ini, nggak mau kita. Maka kalau ada gerakan-gerakan mau adu-adu ini, kita cut, ya, kita harus cut, Pak. Harus kita hadang, karena mereka lah awal dari semua bencana yang ada di negeri-negeri Islam yang ada pernah. Mesir kacau karena itu. Ya, mereka aja tuh, ya. Jadi memang tidak ada dalilnya. Itu namanya istiqra. Istiqra itu pembacaan induktif, dibaca oleh Ibnu Taimiyah lalu dia ambil, oh ini dalil uluhiyah, ini dalil rububiyah. Nabi nggak pernah bagi. Bisa salah nggak? Ya bisa, kan dia bukan Nabi. Dia sendiri kan mengatakan kullu kalamin yutrak wa yukhas. Semua kalam boleh diambil, boleh ditolak, kecuali kalam Nabi SAW. Kalau sekarang kita nggak ngambil kalam Ibnu Taimiyah, berarti kan kita membenarkan kalam dia, bahwa semua kata-kata ajaran boleh ditolak kecuali ajaran Nabi SAW. Jadi gitu Pak Hanif, ya. Gampang aja kalau ada orang ngotot harus pakai uluhiyah, rububiyah sama sifat. Bagi kita nggak masalah kok, antum pakai uluhiyah, rububiyah sama sifat. Yang penting jangan batalkan sifat 20. Ini dia pakai itu untuk membatalkan sifat 20. Dia pakai itu untuk mensyirikkan tawassul. Dia pakai itu untuk mengkufurkan orang maulid. Karena maulid dianggap sama dengan Nasrani. Ini kan bahaya. Itu pakai 3 tadi, nggak lebih dari itu. Silakan ente pakai 3 tauhid, tapi jangan ganggu ini tauhid Ahlus Sunnah yang sudah mayoritas, yang sudah settle, yang sudah terbangun dari masa ke masa. Kritik, ayo kita diskusi. Di mana lemahnya kita perbaiki, di mana kurangnya kita sempurnakan. Tapi kalau sudah mulai bidah-bidahkan, giliran kita ajak debat, berkumpul dengan ahli bid'ah nggak boleh. Saya ditantang debat berkali-kali dari masa ke masa. Udah, sekarang udah nggak mau lagi. Kemarin kita ditantang juga, kita tungguin gak ada yang datang. Udah ke depan saya udah nggak minat lagi. Kemudian nantang debat 1000 kali, ngomong doang ya. Emang mereka nggak ada, kalaupun ketemu pasti nggak enak bahasanya, ya. Jadi ya sudahlah, saya sekarang tugas saya memperkuat Ahlus Sunnah yang ada. Kalau ada yang nyerang-nyerang ajaran Ahlus Sunnah, yuk kita hantam juga dengan dalil. Kan perang sekarang perang dalil, Pak.
ya. Belum perang fisik, jangan dulu, ntar dulu, sabar-sabar dulu ya. Jangan main bom-bom dulu nanti. Kalau masih bisa diskusikan, kita diskusikan dulu. Ala kulli hal, tidak ada di ayat Quran, di sunnah, di ijma', di qiyas perintah ajaran mengenai 3 pembagian itu. Itu murni pembagian ijtihad dari Ibnu Taimiyah. Kalau benar semoga dia dapat pahala, kalau salah semoga dia dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Udah lapar ya? Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan berdoa sejenak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Sami' ya Basir ya Alim ya aliman bidhati sudur. Ya Allah yang mengetahui isi hati kami, salli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad, sampaikan maaf kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya man huwa az-zahir ya man huwa batin, yang maha zahir yang maha batin, Engkau maha mengerti siapa kami, dari mana kami, mau kemana kami. Maka ya Rabb fa'arsyidna, fa'arsyid ahlana wa dhurriyyatina wal hadirin wal hadirat. Bimbinglah kami, bimbing keluarga kami, anak istri kami, bimbing orang yang hadir, bimbing orang-orang yang mengurusi negeri ini, bimbing ulama-ulama kami, bimbing jamaah-jamaah kami kepada Engkau ya Rabb. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, kalbu kami ada di dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang membolak-baliknya ya Rabb. Fasabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Maka bolak-baliklah kalbu kami dalam kebenaran, dalam keberkahan, dalam cahaya-Mu, sehingga kami beramal dengan amalan yang diajarkan Nabi-Mu, dan kami wafat dalam ajaran millat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa'anna al-bala, ya Allah yang menolak semua keburukan, tolaklah bala dari negeri ini. Seandainya pun Engkau turunkan bala ya Rabb, maka berikan kami keteguhan iman, berikan kami kesabaran. Jika memungkinkan ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat dan taat dan bermakrifat kepada Engkau. Jika tidak ya Allah, wafatkan kami dalam keridhaan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil khairat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari kami, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.